Suatu hari, saat saya melewati lampu merah di simpang 5 Semarang, saya melihat seorang anak kecil menawarkan tisu kepada pengguna jalan. Dengan wajah lelah dan pakaiannya yang lusuh, ia berkata, "Kak, beli ya untuk aku makan." Namun, di seberang jalan, terlihat gedung pencakar langit, kafe mewah, dan orang-orang yang keluar membawa barang belanjaan yang mahal. Saat itu saya tersadar, oh, Indonesia memang sudah berkembang, tetapi jurang perbedaan di depan mata kita semakin nyata. Kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat kemiskinan nasional per September 2024 masih berada pada angka 8,57% atau sekitar 24,6 juta penduduk. Sedangkan Gini rasio atau indikator ketimpangan pendapatan tercatat pada level 0,375. Artinya teman-teman, meskipun pembangunan ekonomi meningkat, tidak semua masyarakat merasakan manfaat yang sama. Ketimpangan ini berdampak pada meningkatnya kriminalitas, rendahnya kualitas pendidikan, dan potensi konflik sosial. Baik teman-teman, untuk memahami mengapa kemiskinan dan ketimpangan sosial ini bisa terus berulang dan terjadi, saya melihatnya dari perspektif ilmiah dan psikologis sosial. Menurut saya, dua perspektif inilah yang bisa membahas dan menjawab mengenai kenapa kemiskinan dan ketimpangan sosial ini bisa terus terjadi. Menurut teori yang pertama, yakni Cycle of Poverty, menurut Oscar Lewis, yang mana di sini Oscar Lewis menjelaskan bahwa kemiskinan adalah siklus budaya yang diwariskan antar generasi, yang mana keterbatasan akses pendidikan, mentalitas survival, dan minimnya peluang membuat seseorang terjebak dalam kemiskinan dan sulit keluar tanpa dukungan yang kuat. Dan menurut teori yang kedua, Learned Helplessness, menurut Martin Seligman. Dalam teori ini dijelaskan bahwa seseorang yang terus mengalami kegagalan atau penolakan akan merasa tidak berdaya meskipun kesempatan sebenarnya ada. Pada masyarakat miskin, pengalaman ditolak pekerjaan, stigma sosial, dan tekanan hidup membuat mereka kehilangan harapan untuk memperbaiki keadaan. Dan teori yang ketiga, yakni Social Comparison Theory, menurut Leon Festinger, di mana ketimpangan sosial memicu perbandingan sosial yang berlebihan. Nah, teman-teman, inilah yang memicu potensi konflik sosial dan hilangnya rasa persatuan. Baik Mas Syafi dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil contoh nyata dari daerah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat atau NTB, yang mana tercatat hingga 2024 tingkat kemiskinan masih ada sekitar 13,88%, yang mana ini didasarkan oleh kondisi infrastruktur dan akses pendidikan yang terbatas membuat masyarakat Bima sulit untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercapai dan ketimpangan sosial masih terus berlanjut. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis dan mengaitkan kasus tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Poin pertama yakni sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada kasus Bima ini menunjukkan bahwa hak dasar masyarakat untuk hidup layak belum terpenuhi. Masih banyak warga yang belum mendapatkan akses adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Poin selanjutnya yakni sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Angka kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan pembangunan menandakan bahwa keadilan sosial belum terwujud merata di semua wilayah Indonesia. Poin selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Ketimpangan sosial berpotensi memicu kecemburuan dan konflik sosial. Persatuan hanya bisa terjaga apabila seluruh rakyat merasa dihargai dan tidak ada yang tertinggal. Nah, berdasarkan analisis tersebut, hadir paradigma Pancasila dalam pembangunan infrastrukturnya. Pancasila menuntun bahwa pembangunan harus inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan manusia, bukan sekedar pertumbuhan fisik. Dan pandangan saya, beserta solusi, menurut saya, mengatasi kemiskinan tidak cukup dengan bantuan ekonomi sementara, tetapi melalui pemberdayaan seperti mulai dari pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan peningkatan infrastruktur, serta dukungan UMKM. Contohnya seperti program seperti KIP, IPK, dan pemberdayaan UKM bisa menjadi salah satu contoh donasi Pancasila dalam pembangunan yang berkeadilan. Dan sebagai mahasiswa, langkah kecil yang bisa saya lakukan dan teman-teman lakukan adalah meningkatkan literasi, akses sosial, dan mendukung UMKM lokal.
Perubahan besar dimulai dari kesadaran dan tindakan. Kemiskinan bukan sekedar angka, tapi wajah manusia yang membutuhkan keadilan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas pembangunan, saya percaya Indonesia dapat tumbuh tanpa meninggalkan siapapun. Saya, Salwa Asana Putri, terima kasih, dan merdeka!